Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat semua? Jemaah sekalian, akhwati fillah rahimahunallah. Pertama, terkhusus saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah. Pagi hari yang penuh berkah di akhir bulan Syawal. Syawal sudah mau berakhir, sebentar lagi akan masuk bulan Zulqa'dah. Bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah adalah bulan persiapan untuk menuju Baitullah dan kota Madinah. Saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji sedang melakukan persiapan. Makanya sejak pertengahan bulan Syawal, terakhir keberangkatan bulan Syawal sampai akhir Syawal di tanggal 16 Syawal sudah tidak ada lagi pemberangkatan umroh karena persiapan untuk menyambut Duyufur Rahmah. Mudah-mudahan kita yang di tanah air tidak beda dengan yang di tanah suci. Berlomba-lomba untuk beribadah. Kalau nanti di hari Yaumil Hajj yang menunaikan ibadah haji punya padang Arafah, kita pun punya hari Arafah. Punya ruku dan sujud di Baitullah, kita pun punya ruku dan sujud di sajadah kita, di mihrab kita di rumah masing-masing. Jadi keimanan bisa dipupuk di mana saja, anytime forever ya, insya Allah. Baik. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat kita ini wajib mengenal Nabi. Tidak fisik, tapi secara umum kita paham. Nabi kita itu hamba biasa. Bedanya beliau dengan kita, beliau ini adalah diberi wahyu. Maka cara kita mengenal Nabi itu dua unsur, kemanusiaannya dan tugasnya sebagai pengemban risalah Allah. Jadi jangan selalu kemanusiaan Nabi dijadikan orientasi kita untuk melemahkan syariat. Yang pertama, punten panitia, saya minta air, belum dibuka. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencari atau menjemput rezeki sama seperti kita, harus dengan usaha. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sama seperti kita, tidak pernah luput hidupnya dari kesulitan, ujian dan cobaan. Itu Rasul. Kita orang perigi pengen hidup senang selamanya. Saya khawatir itu orang perigi jadi-jadian. Kadang-kadang kita mengeluh kalimatnya itu seperti ingin bahagia selalu. Maka ketika kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang cerdas, manusia yang kuat, manusia yang tidak salah memilih. Maka pilihan kita itu selalu berada di dalam bimbingan yang kita kenal di dalam risalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah beliau, au if'al, au takrir. Baik itu apa yang au qaul yang dikatakan, yang diucapkan maupun yang ditetapkan. Maka cinta kita kepada Rasul mudah-mudahan menjadi gayung bersambut nanti dengan harapan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Baik, akhwati fillah rahimahunallah, saya pikir tema saya ini adalah meraih predikat husnul khatimah. Ini jamaahnya adalah orang sepuh yang sudah bawa tongkat, yang sebagian duduk di kursi roda. Ternyata begitu saya masuk, Masya Allah. Jadi kalau bicara tentang predikat husnul khatimah, ada juga yang jamaah bertanya, emang kita udah deket mati ya? Jadi pertanyaannya adalah siapa yang memiliki predikat ini? Predikat itu adalah gelar yang disandang.
satu merek dan label yang akan menjadi ciri khas seseorang. Dan yang bergaung yang kita kenal dalam bagian akhir periode kehidupan itu biasanya kalimat husnul khatimah. Husnul itu baik, khatim itu adalah penghujung. Jadi siapapun kita pengen ujung-ujungnya itu baik. Ya. Dan kata Nabi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan ya, itu di ujungnya itu cakep. Di ujungnya itu adalah sesuatu yang mendapatkan apresiasi kebaikan bukan hanya dari manusia tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena jamaahnya bukan lansia, berbicara tentang husnul khatimah, ujung itu tidak akan ada ujung kalau tidak ada pangkal. Awal, ya. Manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu awal dulu, meskipun kalimatnya adalah yang pertama alladzi khalaqal maut. Itu di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal maut, karena emang asalnya kita nggak ada. Jam 6 pagi kita belum ada di Masjid Bani Umar ini. Jam 8 mulai berdatangan. Jam 10 puncaknya perkumpulan. Nanti jam 1 siang udah nggak nampak lagi ada perkumpulan seperti ini. Jadi hidup itu berawal dari ketiadaan. Dulu tidak punya suami, sekarang yang sudah punya ada. Bahkan akhirnya yang pernah punya suami dulu, sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau kita diuji dengan dunia antara ada dan tiada, santai aja keles. Gak usah lebay. Karena emang di dunia begitu segmennya. Ya, apapun yang kita miliki ini nggak selamanya jadi milik kita, dia akan datang dan pergi. Ya, dia akan datang dan pergi, nggak selamanya. Bahkan tubuh ini dibalut oleh ruh, dibalut oleh nyawa yang berselimut di dalam raga, yang suatu hari nanti ruh akan meninggalkan kita, maka tubuh ini tidak lagi disebut badan, tetapi tubuh ini disebut bangkai. Jenazah kalau untuk manusia. Kalau sekarang belum jadi jenazah, karena matanya masih kedip, rasanya masih peka, jiwanya masih terasah. Jadi hidup tuh seperti itu, dari ketiadaan. Maka apa yang kita genggam ini sekarang, apa yang kita punya ini, supaya kita sadar, yang pertama tanamkan dalam diri bahwa kepemilikan ini tidak abadi, termasuk memiliki pasangan hidup, suami. Maka kalau suami diambil orang, santai. Santai. Ya. Jika masih ada cinta dan rasa, dia akan kembali back to basic. Dia balik. Ya. Yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati ketika iman meninggalkan kita. Karena orang yang ditinggalkan iman, wujuduhu ka'adamih, keberadaannya seperti tidak tiada, seperti tidak ada. Ada tapi dianggap nggak ada, punya wujud tapi tidak berfungsi. Inilah manusia yang tidak memiliki iman. Kenapa? Karena modal dasar hidup itu adalah iman, bukan casing. Casing itu memang betul dibutuhkan tempat bersemayamnya iman, tapi casing
disuruh dibalut oleh iman. Makanya kalau kita punya iman, membalut casing itu ada kontrolnya, ada juklaknya, ada rondonnya, ada petunjuknya. Jadi nggak sekarepe dewe gitu loh. Hidungnya memang hidung orang Tangerangnya kayak begini. Nggak usah mimpi pengen punya hidung seperti perempuan Uzbek. Halu. Nggak akan pantas gitu loh. Nggak akan pantas gitu. Ya. Dan yang begini-begini ini Allah nggak akan minta nanti di yaumil akhir, Allah nggak akan minta. Maka ada kontrolnya. Kalau Allah meminta kita untuk menjaga raga ini, jagalah dia dengan iman sehingga kerjasamanya baik. Kerjasamanya indah, sinerginya itu mantap. Maka kalau kita hanya mengedepankan yang material ya, yang fisik, fokus pada fisik, aduh sayang sekali dah. Ya sayang, saya sering mengatakan permak wajah, permak body, di semuanya dipermak, Masya Allah. Itu wajah dibikin glowing. Untuk apa glowing mukanya tapi jalannya miring? Ah ini kan sensornya patah. Udah nggak ada pesona deh kalau kayak gitu. Muka cakep ya, ditanya kagak pernah nyaut. Ya, wajah boleh oke ya. Ya. Bagaimana mau meraih husnul khatimah ya? Bahkan nanti ketika apa yang dikatakan orientasi husnul khatimah itu adalah kematian, ada tanda-tanda dari fisiknya, ada tanda-tanda dari fisiknya. Nah, akan tetapi fisik ini kan bergerak berdasarkan ruh. Berdasarkan batin. Bibir tersenyum, kalau hati menangis, senyumnya getir. Kalau bahasa saya senyumnya nggak simetris. Kok senyumnya kayak gitu? Kepaksa. Patuh. Inggih mas. Sami'na wa ato'na. Surga nunut neraka katut. Kacau kalau kayak gitu. Ya. Gak bisa ketundukan itu difungsikan hanya pada fisik. Berapa banyak perempuan yang berstatus istri mengaku setia pada suami, mengaku patuh pada suami, mengaku taat kepada suami, tetapi itu hanya dalam balutan fisik. Ketika suaminya lengah sedikit, berontak dia. Berontak. Karena apa? Karena yang paling sejati ini adalah jiwa. Maka yang dipanggil oleh Allah itu jiwa, bukan raga. Panggilannya indah. Di dalam surah Al-Fajr apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang, wahai kondisi hidup yang tenang. Tenang itu. Al-mutmainnah itu adalah bagian dari nama jiwa yang paling tertinggi. Setelah ada tahapan jiwa di bawahnya. Maka seseorang yang memiliki ketenangan jiwa, otomatis fisiknya juga tenang. Saya yakin ini, hakul yakin, yang hadir di sini jiwanya tenang semua. Jiwa yang tenang itu bukan jiwa yang steril dari masalah. Tidak ada di dunia ini manusia yang steril dari masalah. Saya mengatakan kalau ada orang hidup dari hidup sampai tua begini nggak ada masalah, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia bukan orang. Saya sering menanyakan itu. Jangan-jangan dia orang jadi-jadian. Manusia yang sebetulnya manusia adalah dia yang diberi masalah dan dia mampu mengelola masalah menjadi indah. Karena dia tahu hanya Allah yang mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian. Allah. Dan fungsi iman itu apa? Al-iman. Iman di sini fungsinya apa? Adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan tentang apa? Yakin itu artinya apa? Percaya.
percaya ada kekuatan jauh di luar kekuatan kita, percaya ada kehendak jauh di luar kemauan kita, percaya ada kebesaran jauh dari apa yang kita punya. Kepercayaan itu yang luar biasa. Kalau dari kita masih langsing sampai langsung hidup bersama suami setia, itu karena kita percaya meskipun kadang-kadang nggak nyaman. Segitu percayanya kita pada pasangan hidup, kita siap mengabdi lahir dan batin, dari kulit kenceng sampai kulit keriput. Percaya modalnya. Kalau ditanya berapa gaji seorang istri digaji oleh suaminya, bingung semua para suami jawabnya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kebersamaan ini adalah kebersamaan yang Allah ridhai. Bahkan sampai mati, ketika memang pergumulan ini, muasyarah ini melahirkan ridha Allah, akan bertemu kembali di penghujung kehidupan yang abadi. Allah janjikan itu, bahwa keberpasangan di dunia bisa berlanjut sampai keberpasangan di akhirat. Meskipun matinya beda-beda. Bisa jadi suami duluan, kita belakangan. Bisa jadi kita belakangan, suami duluan. Kan itu doa kita setiap hari. Betul nggak? Karena kalau kita yang duluan, repot anak-anak. Lebih baik dia yang duluan, kita belakangan. Ya, doa. Ya, karena anak-anak kalau bapak yang duluan masih bisa selamat. Ya. Jadi ini apa artinya? Kebersamaan itu startnya di dunia, abadinya fil akhirah. Mas, kita berdua dipertemukan oleh Allah melalui arasnya. Tanggal sekian misalnya, tanggal 1440 Hijriah 17 Syawal tahun 1997. Ayah saya almarhum memegang tangan suami saya. Itu pegangan itu namanya sama seperti amanah para anbiya kepada Allah tentang mengemban wahyu. Maka namanya amanah itu adalah misaqan ghalidha. Tapi kenapa sekarang seorang suami, seorang istri banyak yang nggak nanggung-nanggung berkhianat atas ikatan ini? Padahal ikatan ini sucinya sama dengan ikatan para nabi. Bagaimana mau meraih husnul khatimah sementara kehidupan di dunia aja udah laksana neraka? Nah, jadi ini prinsip yang kita pegang. Baik, yang pertama, jika ingin meraih husnul khatimah, yang pertama, pahami apa itu hidup. Udah berapa tahun kita hidup? Ditanya, Bu, hidupnya mau dibawa kemana? Ada yang jawabnya asal, tapi emang benar juga, yang ngikutin aja kemana air mengalir. Paham gak air mengalir itu? Sampah dibawa, ranting pohon dibawa, yang kotor dibawa, semua dibawa. Jadi ketika ditanya hidup mau kemana, jawabannya adalah mengikuti arus ya, mengikuti mengalirnya air. Itu hidup yang tidak akan pernah memiliki intisari kehidupan. Maka yang pertama kita harus paham bahwa hidup ini adalah kita buat ibadah. Dalam artian apa? Jangan dari pagi sampai malam sholat terus. Suami bingung, banyak yang curhat. Sabtu Minggu beliau di rumah. Dari Senin sampai Jumat udah berangkat gelap, pulang pun larut malam. Ingin berdekatan dengan istri, tenaga udah gak punya. Sabtu Minggu suaminya sholat di masjid. Ya, istri punya kesan yang baik di 2 hari itu Sabtu Minggu. Ujungnya apa? Betul, memang hidup ini ibadah, tapi orientasi ibadah itu terbagi 2, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Apa ibadah mahdah? Ibadah yang tertera di dalam rukun Islam. Dari syahadah sampai berangkat haji yang tadi saya uraikan. Ibadah ghairu mahdah, semua aktivitas hidup yang bisa meraih ridha Allah. Jadi nggak mesti sholat aja seharian, ngaji seharian sampai suami subuh kakinya gonjang-ganjing, ya Allah. Padahal ini hari Sabtu pengen banget main subuh, tapi istri nggak lepas dari Quran.
Iseng-iseng dia WA, Ustazah Yati bagaimana hukumnya ini istri. Dari saya berangkat ke masjid sampai saya pulang dari masjid masih ngaji. Nggak ada suami yang berani nyetop suaminya kalau lagi ngaji. Tapi di sisi lain berontak firasatnya dari dalam juga nggak ada yang bisa nahan. Kelihatan ini. Ibadah itu tidak selalu. Ngaji itu ibadah mahdah. Sholat ibadah mahdah. Puasa yang baru saja berlalu ibadah mahdah. Ghairu mahdah adalah semua aktivitas dan profesi yang membawa kepada nilai-nilai keridhaan Allah. Jadi istri ini punya ibadah ghairu mahdah yang luar biasa. Jadi suami juga begitu. Makanya kalau kata Nabi, perempuan surganya 4 faktor itu tadi, itu ibadahnya dicampur antara ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang pertama mana? Yang perempuan idza sholatil mar'ah, dia sholatnya benar perempuan itu. Enggak ada perempuan masuk surga kalau sholatnya enggak benar. Karena kebenaran seseorang cermin yang pertamanya adalah sholatnya. Sholat adalah pembeda antara kita di luar Islam. Maka sholat ini menjadi cerminan muslimah searif apapun. Sholatnya dilihat. Ya, kemudian wasoma syahraha, puasa. Ini bukan puasa sunnah tapi puasa wajib. Yang disebut puasa di sini adalah Ramadannya bagus. Ramadannya dia benar-benar kerjain. Ya, kemudian apa? Wahafizat farjaha, mampu menjaga kehormatannya. Ini sudah ghairu mahdah. Yang dua tadi mahdah, yang satu ini ya, wahafizat farjaha, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu ketika masih gadis atas nama keluarga. Ada marwah keluarga yang wajib kita jaga. Setelah menjadi istri, ada marwah suami yang wajib kita jaga. Ini kehormatan. Terhormat itu bukan kita yang teriak-teriak pada orang, kesempatan bicara di depan orang seperti ini bukan SK dari manusia tapi Allah yang meng-SK-kan. Jadi coba kita beri SK yang baik, merek yang baik. Kenapa? Karena hidup itu adalah pilihan. Wahadaina hun najdain. Mau pilih kiri atau kanan? Kok ada apa namanya? Ada takwa, ada pujur. Fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Ada jalan takwa, ada jalan sesat. Silahkan pilih. Ada mau ngaji, ada mau jalan-jalan. Ada mau datang ke masjid, ada mau sekedar sender di sofa sambil scroll TikTok. Silahkan. Silahkan. Itu pilihan buat kita. Nggak ada orang yang memaksa dalam hidup ini. Ya. Tapi kalau kita berorientasi bahwa hidup ini ibadah, jadi istri kita jadikan ibadah. Jadi perempuan yang masih sendiri kita jadikan sebagai ibadah. Karena innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Perempuan yang taat dan laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Wal hafizina furujahum, mereka memelihara semua kehormatan mereka. Dapat merek kita. Dapat label kita. Ini pilihan kita. Sekarang kalau kita umpamakan seperti ini ya, hidup itu diumpamakan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Yang pertama, al-la'ib, permainan. Itu di dalam surah Al-Hadid itu Allah sertakan di situ ya. Di sini tidak ada, tetapi saya tambahkan di sini. Yang pertama Al-Hadid itu ayat 20. Kalau hidup itu adalah permainan, permainan apa yang kita lakoni? Profesi. Dulu kita jadi anak, sekarang punya anak. Dulu kita punya ibu, sekarang jadi ibu. Bentar lagi kalau Allah kasih panjang umur jadi nenek. Ya, dulu punya nenek. Beralih. Dulu ketika kita menjadi anak, kita nggak sadar banyak hal yang melukai perasaan orang tua. Sekarang setelah menjadi orang tua baru terasa begitu luka hati disakiti oleh anak. Banyak ibu yang terluka. Obatnya apa Ustazah Yati? Obatnya adalah muhasabah diri, bertanyalah kepada diri. Banyak dosa yang kita perbuat pada orang tua, labuhkanlah ke Allah, ingatlah perbuatan-perbuatan kita pada orang tua. Maka sontak kesadaran itu memunculkan satu telaah yang mendasar. Langsung Allah balikan hati anak kita.
Karena ketika kita belum menjalani profesi ini, kita belum bisa merasakan. Jadi pada saat kita menjalani kehidupan, ritmenya itu akan berbalik. Jangan pernah menyakiti orang karena disakitin itu nggak enak. Ini tukang nyakitin nggak mau disakitin. Nah, tuh, itu yang tersakiti udah mulai bersuara. Saya yakin memang di setiap majelis taklim banyak yang terluka. Tapi jangan sampai luka itu membawa kita kepada su'ul khatimah. Ya, ujung yang kagak baik. Ada jenazah perempuan rajin ngaji, tilawahnya nggak pernah berhenti, 1 hari 1 juz, jadi 30 hari 30 juz khatam. Ya, bestinya juga banyak, soleha semua, tapi begitu jadi jenazahnya cemberut. Oh, temennya pada bertanya, ini su'ul khatimah apa husnul khatimah? Kalau dilihat dari amal-amalnya sih Masya Allah meraih husnul khatimah. Tapi kenapa kondisinya? Karena bisa jadi di penghujung terpisahnya raga dengan nyawa itu ada segmen yang berbeda dialami oleh jiwa, maka menutup amal-amal yang diraih menuju husnul khatimah sebelumnya. Maka yang dipelajari itu ujung dilihat. Begitu banyak orang yang dari awalnya, dari startnya itu buruk, tapi di penghujungnya baik, banyak yang meraih surga. Termasuk ketika kematian menjemput. Makanya ketika kematian mau datang, saya udah sampaikan di sini waktu pesantren lansia di penghujung Ramadan kemarin, ketika seseorang menjelang sakaratul maut, udah nggak kenal lagi siapa pasangan hidupnya. Walaupun suaminya berkata, "Mah, aku datang." Ya, kalau istri bisa jawab, "Kemarin kemana aja?" Udah kayak gini baru bilang, "Aku datang." Anak datang, "Mah, aku datang." Semua datang. Sudah tidak bisa lagi dia ngenalin. Kenapa? Karena sudah berada di antara bainal alamain, di antara dua alam. Antara alam dunia yang sebentar lagi akan ditinggalkan dan alam akhirat yang sudah dia tatap di pandangan mata. Maka lihat ketika seseorang menjelang sakaratul maut, bagaimana pandangan matanya sudah tidak lagi fokus. Siapa yang ada di sebelahnya dia udah nggak kenalin. Karena kenapa? Pada saat menjelang sakaratul maut pun masih terjadi godaan setan menghalau keyakinan dan keimanan yang kita punya kepada hal-hal yang membuat kita meraih su'ul khatimah. Maka ada orang berkata gini, ini meninggalnya kagak tenang. Ada lagi yang bilang ini meninggalnya penasaran. Banyak. Tapi gimik-gimik kata seperti itu ya adalah akumulasi dari bagaimana penghujung yang tidak baik. Makanya suami istri itu ditugaskan kalau malam ngomong sama suami, "Mas, maafin ya, seharian kalau punya salah." Ini Syawal ada yang lupa minta maaf sama suaminya. Udah 27 Syawal baru bilang, "Kayaknya kita belum minta maaf ya Pak ya?" Sama Besti udah 7 kali ketemu, sama suami lupa. Suami pun begitu. Padahal harusnya yang pertama sekali kita minta ridho adalah orang yang siang malam bersama kita. Ya, kalau mau tidur ini di pinggir tempat tidur, sebelum semuanya pada merebahkan fisik, minta ridho, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau suami lupa minta maaf kita duluan. Ya emang kita duluan mulu Ustazah. Enggak ngapa-ngapa Bu, karena rahmat Allah terbentang kepada yang minta maaf duluan. Tapi capek juga Ustazah, kayaknya kita ngemis banget. Padahal dulu dia yang ngemis sama kita. Emang udah kesini mah Bu, kita yang kudu bucin. Ya, sekarang dia jual mahal Ustazah. Ya Allah, capek deh. Bu, perempuan itu diberi lahan yang lebih luas dibanding laki-laki. Bukan hanya lahan dunia tapi lahan akhirat juga. Makanya perempuan ketika datang laki-laki ditanya, "Ya Rasul, aku punya nilai kebaktian. Siapa prioritas itu?" Kata Nabi, "Ummuka." Ibumu. "Summaman." Kata Nabi, "Ummuka." Bertanya lagi ini anak, "Summaman?" "Ummuka." Ini nih ibumu. Nah kalau yang ceramah Ustadz kan katanya ibunya 3.
Tuh kan, mulai dan dimelencengin, ibumu, ibumu, ibumu. Jadi 3 ibunya. Padahal ibumu, 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 ibunya 1, kebaktiannya seorang anak 3 kepada ibu. Dari anak aja Bu, kita udah dapat bonus 3. Enggak mungkin perempuan solehah itu enggak masuk surga. Dari anak aja udah 3 Bu. Dari suami 4 udah 7 Bu. 7 perkara apabila kita punya Bu. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Enggak usah tahajud setiap malam, enggak usah bolak-balik Mekah Madinah setahun 15 kali. Ya, enggak usah. 7 poin ini aja kita udah berhak menempati surganya Allah. Semangat, makanya semangat. Ini mau ngaji loyo. Kemana Dek? Ngaji Mas. Kok begitu Dek tampangnya? Ya kepaksa aja Mas. Daripada aku bete liatin kamu dari Covid masih nganggur. Mendingan ngaji lihat teman-teman. Jadi banyak juga yang ngaji karena bete liatin wajah suami di rumah. Udah rumah kecil suami nganggur, apa kagak migran itu? Akhirnya ngaji. Ngaji nih. Karena ngajinya kepaksa, nyari tempatnya bukan di depan, ngejar wajah Ustazah Yati biar lebih dekat. Enggak, dia ngambil belakang. Gue di belakang aja. Gue menyender. Nyari senderan dia. Tapi kalau yang nyender sekarang bukan kepaksa, bukan. Emang pas rezekinya dapatnya di senderan. Ya. Datang ke majelis ilmu, datang. Memang begitu Bu, ada tahapan. Orang yang cinta ke majelis taklim ada proses 3 tahapan. Yang pertama memaksa. Punya besti rajin ngaji, diajak. Kalau bersahabat dengan saya harus mau ngaji, rajin ke majelis ilmu. Karena cinta sama bestinya datang, ikutin bestinya walaupun agak ya, yang lain semringah dia. Yang lain ada tertawa, ada fokus lagi. Dia enggak, manyun dari datang sampai pulang. Kata bestinya gini, ini nonjoknya juga pakai ini. Kenapa enggak mau tersenyum? Susah. Ini udah kayak perempuan bahagia setangerang. Padahal masalahnya bejibun. Kalau saya tanya sebelah sini, masalahnya apa Bu? Susah diceritakan Ustazah. Masalahnya apa Bu? Cukup hanya Allah yang tahu. Kalau ini masalahnya apa Bu? Ku menangis. Tapi begitu di majelis taklim, Masya Allah, udah kayak perempuan paling bahagia. Makanya selagi ibu semringah jangan lupa video. Nanti ditayangkan di status hari ini. Begitu yang buka suaminya, langsung suaminya WA saya. Saya heran Ustazah, istri kalau di majelis taklim semringah. Tapi kalau di rumah Masya Allah susah lihat senyumnya. Ada apakah gerangan? Persoalan yang paling viral juga Ustazah, istri saya tuh kalau mau ngaji sampai saya pangling liatnya. Alisnya bagus bak semut beriring, bibirnya merah bak delima mereka, pipinya putih bak pemain drakor, rambutnya kerudungnya wangi, bajunya pun Masya Allah subhanallah Ustazah. Bingung saya kenapa kalau di rumah semuanya hilang. Saya benar heran Ustazah. Kalau di rumah jangankan senyumnya, alisnya pun tak ada. Tidak ada. Yang saya lihat hanya kening, alis hilang. Ya saya bilang, Pak, lah sayang kalau baju bagus buat goreng tempe. Lagipun kalau kami di rumah pakaiannya seperti ini ribet Pak. Bukan kami yang ribet, Bapak juga ribet.
perlu dikeluhkan kalau yang begitu. Perempuan di rumah itu tampil apa adanya, karena memang dia ingin menunjukkan yang paling asasi dan yang paling asli pada suaminya, bukan yang palsu-palsu. Kemudian ketika tampil di luar rumah, alis dihitamin, bibir dimerahin, wajah ditampolin, bulu mata ditambahin, baju disetrikain, semua diwangi-wangiin, karena ingin kami berkata kepada dunia di luar sana bahwa kami sedang baik-baik saja. Walaupun derita hidup kami, subhanallah, masya Allah. Bukankah yang kepuji itu suaminya? Iya, suami yang tetangga sebelah istrinya kagak ngaji, sampai bilang, mah ngaji dong mah. Kenapa memang? Lihat mah, tetangga sebelah sama nganggur sama aku profesi suaminya, tapi istrinya lebih semringah dibanding kamu. Karena pandai istri yang satu ini cari kebahagiaan. Ya, maka bahagialah di majelis taklim, kalau di rumah terserah Anda. Ini puncak dari kita bagaimana meraih satu kebaikan. Hati itu perlu dikasih makan. Hati itu perlu didetoksifikasi kalau ingin meraih husnul khatimah. Karena semua gerakan fisik kita ini bergantung kepada gerakan jiwa. Bahagia itu adanya di mana? Di dada, bukan di bibir. Bahagia itu bukan ada di mata. Percuma punya bulu mata sebesar-besarnya bulu mata anti badai, namun tak mampu menghadang badai kehidupan. Mau ngaji pasang bulu mata kan pusing kita nungguinnya. Ya. Ya, jadi apa adanya asli ya. 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 Jadi husnul khatimah itu lihat tatapan mata indah. Kenapa? Ada mata yang disebut di dalam agama ainul mardiyah, mata yang diridhai. Mata yang diridhai itu mana? Mata yang pernah menatap Baitullah. Itu kalau di tanah haram, tanah suci. Kalau di tanah air mana? Mata yang sering menatap Al-Quran. Mata yang sering ngeliatin suaminya, bukan suami orang. Ini kalau ada jamaah yang pulang haji, ini mau berangkat haji, Ustazah doain saya berangkat haji sama suami. Lah bu, yang didamba sama orang itu berangkat haji suami istri lah, kenapa ibu minta doa mulu? Padahal orang-orang pada pengen, ini Ustazah saya ngedengerin cerita orang kalau berangkat haji suami istri katanya berantem mulu di sono. Ya kecuali memang ibu tukang berantem di tanah air, ya kagak beda, di tanah suci juga berantem. Lihat bagaimana ibu nawaitunya dari rumah berangkat haji berdua suami, itu sama dengan ibu Hawa dan Nabi Allah Adam yang sedang berada di Arafah. Bukankah padang Arafah itu ada sebuah jabal, ada sebuah gunung yang namanya Jabal Rahmah, Jabal cinta, Jabal kasih sayang. Lah kenapa mau nyampe ke Jabal Rahmah ibu bingin, ibu takut ribut-ribut. Perempuan berhaji bersama suaminya, dia akan menjadi Adam dan Hawa di sana. Jadi kalau ke Jabal Rahmah adalah pertemuan dan mengokohkan jodoh kita, bukan nyari jodoh di palang apa itu, di tempat tulisan Jabal Rahmah sampai hitam itu ditulis-tulis. Ya Allah, persatukan aku dengannya. Lah, ngapain bawa spidol dari tanah air? Buat nulis di mana itu? Di prasasti Jabal Rahmah. Makanya sekarang tuh udah nggak boleh kayak gitu. Seakan-akan dia yang paling tahu tentang jodohnya, bukan Allah. Sampai ke tanah air, ya Rob, jodohkan aku dengan ustadz ini ya Allah. Ya Allah, ibu nggak tahu sih ya, ustadz juga sama bu, ujiannya berat. Ya, jadi jangan berkata kita ke sana itu nggak bawa berhala. Spidol ini berhala kalau ternyata di sana kita mendikte Allah. Yang tua juga sama, mau berangkat haji, bang tulisin nama anak kita dan calon yang kita kehendaki. Nanti kita tulis di Jabal Rahmah. Padahal Jabal Rahmah itu adalah mengokohkan cinta pasangan suami istri. Makanya di sana ayo Nabi Adam dan Ibu Hawa lebih dari 1000 tahun terpisah, Allah pertemukan di Jabal Rahmah. Setelah bertemu, Masya Allah, kerinduan yang tidak bisa terbendung lagi. Bayangkan kita nonton film India, ya, berpelukan sambil gerakan lambat itu bu, Masya Allah. Lalu kenapa ribut-ribut? Yang kedua, perempuan dan laki-laki yang berangkat ibadah haji seperti Nabi
Ibu Hajar. Masya Allah, ngapain ribut? Ibu Hajar dibilang kastanya kasta manda, tapi menempati hierarki syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab ributnya apa, Bu? Suami tawaf bersama istri, dari hotel keluar gandengan keliling Ka'bah 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik, subhanallah walhamdulillah. Masya Allah, selesai tawaf suami berkata pada istri, "Mama, aku lihat terseduh-seduh 7 putaran tawaf." Sampai nangis husu banget. "Apa yang kau rasakan?" "Iya, Pak, kulihat semua laki-laki di sini tampan. Termasuk yang jagain apa itu Hijir Ismail, dan yang jagain apa itu Hajar Aswad. Yang gelantungan di Hajar Aswad aja ganteng banget, Pak. Begitu ku tengok wajahmu, ya Allah ya Rob. Maksud apa kau berikan kau, aku laki-laki?" Bagaimana nggak mau ribut? Karena memang di sana itu Masya Allah pandangan mata itu hati-hati. Sekarang giliran suaminya tawaf. Begitu selesai tawaf sama suaminya menangis. Menangis pula kau. Kenapa kau tangisi? Sama aku pun menangis di sini. Banyak perempuan cantik mah. Perempuan Pakistan, perempuan Turki, perempuan Uzbek cakep-cakep banget mah. Tapi begitu kulihat kau, ya Allah, apa adanya. Sedih aku. Kalau yang dilihat adalah fisik, kalau yang dipandang adalah syahwat, kalau yang dilihat adalah nikmat yang dimiliki orang lain, kemelut dan bencana itu terus ada. Tapi ketika kita tawaf bersama, suami saling bergenggaman, bahunya dan bahu kita bersentuhan, suami ada di sebelah kanan, istri ada di sebelah istri di sebelah kanan suami. Begitu suami nengok, tengokan yang pertama, beriring wajah istri dengan gambar Ka'bah. Tiada perempuan terindah di dunia ini kecuali engkau, yang dipilihkan Allah untukku. Begitu pas giliran putaran berikutnya, gantian bang, kau yang di sana. Jalanlah. Begitu istri menatap Ka'bah, ditatapnya Ka'bah, bersentuhan dengan wajah suaminya. Tiada laki-laki yang paling tampan di dunia ini kecuali laki-laki yang ditakdirkan Allah kepadaku. Pulang haji, memperoleh haji yang mabrur. Anak yang pertama bernama Atikah, anak yang kedua bernama Makiyah dan Madaniyah. Setelah pulang haji. Karena apa? Karena Makiyah dan Madaniyah bikinnya di mana? Di Mekah sama Madinah. Ya, di kamar barokah. Itu ceritanya begitu, ya. Udah, ya. Kemudian yang kedua, makna hidup. Hidup yang kedua, yang pertama itu hidup ibadah. Jadi istri ibadah, jadi ibu ibadah, ke pasar ibadah, nonton bola ibadah. Jadikan nonton bola ibadah, jangan pakai judi. Kalau pakai judi nonton bolanya kagak jadi ibadah. Tapi kalau nonton bola cinta tanah air, begitu golnya masuk, Allahu Akbar. Ibadah. Semua ibadah. Begadang ibadah. Kenapa? Kalau begadangnya menasihatin orang, kalau begadangnya sidak di mana-mana, memberantas anak muda yang berbuat maksiat, semuanya ibadah. Bahkan banyak yang notabene adalah ibadah, tapi tujuan yang gak ada nilai ibadah. Izin sama suami ngaji, ternyata di tengah jalan ada godaan. Ngaji apa? Jalan. Ngaji jalan. Pas jalan keluarnya bareng orang ngaji. Bahkan udah sampai, jangan galau dengan segala persoalan, jangan gelisah dengan segala riak gelombang kehidupan, jangan merasa hidupmu sendirian, jangan merasa pernah ditinggal, jangan merasa engkau dikecewakan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Aku mengampuni kamu semua, aku mencintai kamu semua, aku sayang kamu semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu panggilan Allah. Masya Allah. Hati menjadi teduh. Maka kuncinya adalah, ayo mari kita
kokohkan iman sehingga husnul khotimah yang didamba, jalan yang kita liris melalui amal-amal, amalnya pun husnul khotimah. Ini gimana meninggalnya mau berucap la ilaha illallah pada saat amal-amalnya tertolak dari la ilaha illallah. Husnul khatimah fil amal wa husnul khatimah fil ajal. Insyaallah dua rangkaian ini bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Masya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Bu ya. Kita semua alhamdulillah mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Dan juga kita doakan Ustazah Yati selalu sehat walafiat, istiqomah terus dalam berdakwah, diberikan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin bunda-bunda solehah, ada dua pertanyaan yang akan dari berapa ya, ini dua, nanti kalau masih ada waktu kita tambah dua lagi. Sementara dua pertanyaan dulu ya, dari ibu ini dulu sebelah sini, nanti sebelah sana, terus belakang jika ada waktunya. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Ingin bertanya Bunda. Ya, mana ya? Oh iya. Apa hukumnya baca Yasin pada orang sakaratul maut? Terus dua, apa yang dimaksud dengan tahlilan? Terima kasih. Masya Allah. Satu lagi biar sekalian ya Bu. Monggo. Sebelah sini ada yang mau bertanya? Oke. Sebelah sana? Nanti sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haza. Saya mau bertanya, bagaimana kita sebagai orang tua untuk tetap menginfokan kepada anak-anak kita untuk tetap selalu menyayangi kita, mencintai kita, dan juga selalu mendoakan jadi anak-anak yang soleh soleha walaupun mereka sudah berkeluarga dan juga mungkin lupa ya kepada kita, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nun, nanti kita jika masih ada waktu kita tambah dua pertanyaan lagi. Silakan Ya. Ustazah. Pertanyaan yang pertama, ini memang viral banget kalau menjelang ajal ini ya, sakaratul maut. Apa hukumnya membacakan Yasin bagi orang yang akan menjelang sakaratul maut? Yasin itu kolbun Quran. Mereka yang ikhtiar mendekati seseorang yang menjelang ajal dengan membacakan Yasin, itu sah-sah aja dan benar daripada dibacakan WA atau dibacakan berita-berita YouTube. Bacakanlah semua ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena yang bisa menjadi obat adalah Al-Quran. Ma huwa syifa'un linnas. Sayangnya Al-Quran itu bukan jadi obat di saat menjelang-jelang saja, tetapi tahapan hidup itu harus dihidupkan. Ada orang yang berkata nggak ada guna dibacakan Yasin. Memang tidak akan connect Al-Quran dibacakan bagi orang yang tidak cinta Quran. Ya, tidak akan connect Yasin dibacakan pada orang yang tidak pernah baca Yasin. Ilaha illallah untuk apa? Didengungkan pada orang yang murka atau mendurhakai Allah. Tapi kita berusaha Bunda, betul. Kenapa? Karena bisa jadi ada bagaimana kemurahan Allah melalui kalam-kalamnya yang didengungkan pada orang yang menjelang sakaratul maut. Itu kalau menjelang sakaratul maut Bunda. Tapi ini dibacakan pada saat dia sudah meninggal. Yasin itu pembelajarannya adalah untuk kita yang hidup. Tapi kenapa dibacakan buat orang hidup? Jadi Yasin itu identik memang dengan kematian dan peringatan kematian. Kalau Ar-Rahman itu adalah peringatan bagi orang yang mau nikah. Maka Ar-Rahman itu adalah arsyul Quran. Yasin itu adalah qalbun Quran. Yasin itu dibacakan untuk apa? Untuk kita yang hidup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa?
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, suatu hari nanti selesai tugas mulut ini. Wa tukallimuna aidihim. Ya. Semuanya, kalau dulu piawai sekali jari ini komen-komen. Ngetiknya walaupun nggak kelihatan itu tertata rapi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi, tangan akan berkata. Tentang apa? Tentang semua perbuatan yang kita lakukan. Nasihat buat kita. Melalui yang baru saja pergi, yang hari ini kita bacakan Yasin, yang sebenarnya yang mengambil pelajaran adalah yang hidup. Jadi makanya kalau ada orang meninggal itu sampai sekian hari dibacakan tahlil, tuh ya. Tahlil itu artinya apa? Kalimat-kalimat yang mengandung sanjung dan pujian kepada Allah. Sebetulnya kita tuh sedang takziah, menghibur hati yang ditinggalkan, mengingatkan bahwa kematian bisa saja terjadi bukan hanya pada keluarga kita, bahkan pada diri kita. Jangan sampai dia error ditinggal sendirian. Maka takziahnya jangan sambil ngobrol, takziahlah sambil berkalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya dengan diakumulasi menjadi tahlil yang isinya adalah pembacaan surah Yasin, pembacaan surah Muawwizatain, zikir la ilaha illallah, subhanallah, doa untuk ahlul mait. Mana yang salah? Datang takziah, ngobrol, ya. Apalagi membesar-besarkan aib yang meninggal, tambah sedih yang ditinggal. Meskipun tidak dibacakan, gimana bunda? Oke, nggak apa-apa. Karena dia punya istri soleha, dia punya anak soleh dan soleha, dia punya harta yang diperniagakan, cukup menolong ahlul mait, cukup. Tapi terkadang kita nggak percaya. Cobalah kumpulkan sahabat saudaranya. Tenang dan indah rasanya kalau berkumpul. Yang datang mengucapkan turut berduka cita ya mbak. Almarhum orang baik. Bahagia rasanya. Ada yang berkata beliau orang baik. Di tengah-tengah kita sedang galau. Terhibur. Nggak ada yang salah. Apa hukumnya? Boleh kalau nanyanya sama saya. Boleh kalau saya mah. Karena banyak manfaatnya. Jangan nyusahin tapi. Ya. Mau tahlilan, mau ngutang, ada tahlilan ini, ngutang. Nah, yang bikin madarat ini, bikin penyelenggaraan acara pasca kematian, memadaratkan. Kalau kebiasaan di kampung-kampung kita, yang datang itu bawa tentengan. Semakin banyak yang datang, makanannya semakin banyak. Dibagikan untuk yang hadir. Dari mereka untuk mereka. Kehadirannya menghibur sahibul musibah. Tidak ada yang salah kalau menurut saya. Selama tidak melanggar aturan syariat. Yang tidak pakai, oke, nggak masalah. Lakukan doa itu cukup dengan keluarga. Karena keluarga adalah penolong utama. Dan doanya hierarki pertama paling ijabah. Ini tahlilan enggak, anaknya enggak ngedoain, istrinya juga kemana. Kasihan ahlul mait. Ya, maka tugas kita adalah sedapat mungkin bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, kalau nanyanya sama saya, boleh. Karena saya juga suka mimpin tahlil. Kalau nanyanya sama saya, boleh. Karena saya juga demen Yasin. Ibu RT ngumpulin jamaah tiap hari Jumat tahlilan. Karena tahlilnya bareng-bareng namanya tahlilan sama Yasinan. Ya. Yasinannya bawa makanan. Habis Yasinan makan. Mana yang salah? Enggak ada. Kalau enggak Yasinan bareng, emang di rumah buka Yasin? Alhamdulillah ada Yasinan berjamaah tingkat RT. Semua RT 07 pada baca Yasin. Apa yang salah? Kenapa agama dipersempit dengan pikiran kita? Silahkan Anda tidak setuju, tapi jangan ngobrak-ngabrik apa yang saya lakukan. Silahkan Anda tidak melakukan, tapi mbok ya yang kami lakukan juga. Punya guru, punya dalil. It's okay tidak melakukan punya dalil, yang melakukan punya dalil. Kedepankan persamaan, jangan mengedepankan perbedaan. Saya mah muridnya Ustazah Yati, karena Ustazah Yati pakai tahlilan. Bukan itu, karena Ustazah Yati bicaranya pakai dalil, itu aja. Ya. Saya juga nggak setuju ada orang tahlilan, kuenya dari mana? Bu banyak amat, alhamdulillah dapat utangan, kagak saya makan kalau kayak gitu Bu. Ibu jangan berhutang, karena berhutang resikonya ke almarhum dan almarhumah. Kalau punya selenggarakan, kalau tidak punya cukup air putih kita minum.
Tidak apa-apa, karena Allah tidak pernah memberatkan, tapi tugas kita adalah meringankan ahlul bait. Ahlul bait bahkan dilunasi hutang-hutangnya, jangan ditambah beban hutang lagi. Ini kadang-kadang yang keliru. Orang meninggal dibikin susah, ngajinya pengen dibayar, kan bikin susah. Ya? Makanya ini yang sering menjadi momok, jadinya bermasalah. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Satu lagi. Satu lagi, Sada. Nggak perlu banyak ngomong sama anak Bu. Kalau banyak ngomong kita ditinggal. Kita ngomong anak megang WA, iya mah terus mah, udah, P. Ya, saya aja Bu ceramah di TV saya gedein, lewat aja tuh anak. Ini mau nikah Bu, kata jamaah gini, nanti bunda yang ceramah, kali saya yang ceramah, jeruk makan jeruk. Hajatan di rumah sendiri, pengajian di rumah sendiri sampai saya yang ceramah. Enggak lah, kan saya punya teman ustadz, biarin ustadz yang lain yang nasehatin. Ya, nih maknya ngisi di sini. Ya, alhamdulillah anaknya kan kerjanya tuh di majelis-majelis yang ikut-ikut ini jadi sponsor kajiannya. Ustadz-ustadz muda yang lagi viral tuh. Ya, kalaupun dia nggak mendengarkan nasihat dari ibunya, dari mamanya, alhamdulillah ustadz-ustadz muda bisa menyampaikan. Biar nasihat itu dia dapat dari orang lain atau dari pembelajaran hidupnya. Tugas kita apa Bu? Di rumah ngasih contoh yang cakep. Punya anak perempuan jangan capek-capek bilang, pakai kerudung. Kalau kagak pakai kerudung nanti bapak masuk neraka. Apa hubungannya? Aku nggak pakai kerudung bapak masuk neraka mah. Perlembar rambut perempuan, ibunya udah kayak penceramah yang viral dah. Ceramah dia. Jangan begini. Aurat Bu, contohkan aja sama anak. Jangankan ngaji, beli sayur aja pakai kerudung. Jangankan beli sayur, paket datang aja, tunggu bang, pakai mukena diselondoi. Tulis di depan, mohon bersabar, kami sedang berkemas pakai hijab. Lah ibu kalau ke rumah saya ada tulisan itu Bu, ada tulisan itu. Jadi kalau paket nyampe rada lama. Buat siapa Mas? Buat Bunda Yati. Oh ya sebentar, karena di rumah lagi dasteran. Yang paling gampang kan pakai atasan mukena. Itu nih anak nyontoh Bu, nyontoh, nggak usah maknya teriak-teriak, nggak usah. Punya anak perempuan dia niruin apa aja yang ada di situ buat ngambil paket dipakai sama dia. Iya, ternyata yang dia pakai taplak meja. Apa satu lagi aja? Ya, contoh. Yang kedua, teriak sama anak, nak, sholat. Bila merintahin anak sholat, emaknya masih main HP, ya Allah. Mama sendiri belum sholat, sebentar mama lagi nanggung ini nak, banyak yang beli, emang juga lagi dagang online. Saya kalau mau sholat berjamaah, yang duluan ready itu saya dengan ayahnya. Ayahnya udah gelar sajadah, saya udah pakai mukena, kita nungguin anak. Kadang ayahnya nggak sabar, udah deh mah kita berangkat. Jangan, tungguin penumpang kita yang lemot. Sabar ayah, sabar. Ayahnya nggak sabar itu, masa kita nungguin anak? Memang begitu ayah. Tugas kita mah orang tua memang sabar, ya. Dari muda sampai tua kan cari uang, dari langsing sampai langsung. Dulu gendut kempes gendut lagi. Ini dada Bu, masya Allah, dulu kayak melon, sekarang udah kayak. Sabar kan? Sabar. Apa ibu pernah protes sama anak? Nih lihat nih dada mama udah kayak gini karena kamu. Enggak. Masa mendidiknya kita nggak sabar, cuma nungguin sholat beberapa menit. Teriakin lagi, ayo nak, ayo udah. Kalau kita mau mengajak anak kebaikan, kita duluan. Contohin, nanti anak akan melihat itu ya Bu ya. Kalau banyak ceramah, saya juga nggak banyak ceramah Bu di depan anak mah. Ya, jadi ada kalanya yang paling utama adalah uswatun hasanah, ya, nyontoh dari perbuatan kita, ya. Nih banyak ada ibu-ibu yang udah perebut kerudung sama anak perempuannya, ya. Kamu mau pakai mana? Iya aku mau pakai, mama mau ngaji pakai ini. Enggak, mama pakai itu aja. Nah itu kan rame. Ya, ini adalah satu nilai kebaikan, berarti kita sudah berebut dalam kebaikan buat anak-anak kita. Ya, jadi teladan ya Bu ya, teladan nomor satunya. Ya,